Oke, sesi kali ini sebenarnya, eee, ini sebenarnya sesi ketiga dari week 7 yang kemarin yang harusnya Jumat ya, tapi kita reschedule ke hari ini. Di sesi ini kita bakal singkat aja sih sebenarnya, menjelaskan seperti apa nanti mini project-nya. Nah, mini project-nya ini, namanya nanti resepku ya. Nama mini project-nya resepku, sesuai dengan namanya nanti webnya ini bakal berkaitan dengan resep makanan lah atau minuman seperti itu. Sebelum kita bahas projectnya, ini salah satu tools yang cukup powerful ya untuk web development ya. Postman nanti bisa diinstal di sini. Ini bisa dibuka nanti linknya. Ini Postman ini untuk tools untuk pengembangan API. Nanti membantu kita untuk nge-build, mentes dan memodify API. Tapi kalau kita sebagai front end kita lebih fokus ke tesnya ini. Nanti download di sini ya. Contohnya ini nih yang udah saya install di laptop saya. Nih. Oke, terus nah ini untuk instalasinya. Nah, terus nanti kalau udah diinstal nanti Postman-nya dibuka, double klik, terus nanti ditambahkan workspace-nya. Nih kan, contoh nih. Kebetulan kan ini workspace bawaan ya. Nah, kita bisa buat workspace sendiri. Misalnya my WS, my workspace ya. Ini tipenya personal, jadi cuma kita yang bisa akses. Ya. Oke, nah ini kan uh, workspace kita udah jadi di sini. Terus nanti tinggal menambahkan collection-nya gitu. Jadi workspace ini tempat kita kerja. Kalau collection ini nanti sebenarnya uh, lebih ke service-nya, khusus ke satu service-nya seperti itu. Nih kita udah berhasil ya buatin workspace kita. Nah, kemudian kita buat collection. Ini nih, satu workspace bisa banyak collection, tapi satu collection itu idealnya untuk ngehandle satu service atau satu project lah. Contohnya kan kita mau buat project resepku ya. Nah, jadi kita buat aja resepku. Contohnya ya. Oke, nah ini kan udah ada nih collection kita. Terus nanti terakhir kita tinggal menambahkan endpoint di collection kita. Nah, di sini namanya apa? Misalnya namanya tes. Tes ini nanti ngehit ke endpoint mana gitu. Kita coba cari ya endpoint, free endpoint aja. API gratis Indonesia. Kita cari yang nggak ada outnya dulu ya. Spesifikasi HP. Nah, ini kita coba lihat nih.
kita coba di sini tipenya get ya, ya get. Makanya kita buat ini get. Kita tes. Oke, nah ini responnya dapat ya. Nih, banyak nih. Ketika kita ngehit endpoint dia ini, nah responnya dapat, statusnya true, terus datanya ini nih. Dia ngirimnya eh, array, ini datanya array of object, array yang isinya list object ya. Nih, daftar brand. Nah, jadi nanti ya di list aja gitu. Semua endpoint yang bakal kita pakai di list aja di sini. Jadi kita tujuannya ya ini. Sebenarnya kan bisa aja kan kita tesnya langsung di React App kita, tapi kita mau lihat dulu nih kira-kira responnya seperti apa ya. Kalau gini kan kita tahu nih, oh ketika nanti ini berhasil di hit dapat 200 nih statusnya, responnya itu ada status true, terus data. Data ini ada apa aja? Nah, data ini berupa array of object. Array yang isinya objek-objek. Objeknya apa aja? Oh, ini ada brand ID, brand name, brand slug, terus ini device count, nah sama detailnya ya. Kalau ini kita copy, kita tambah lagi satu lagi, add request. Ini kita ganti jadi brand detail. Yes. Copy. Kita coba di sini responnya seperti apa untuk yang detail. Nah, detail ini langsung dapat nih. Untuk Amazon Phone, ini ID-nya segini. Nah, dia nge-list nih daftar HP untuk brand Amazon. Nah, seperti itu. Jadi, tanpa kita harus ke ngetesnya di React App kita, kita bisa dulu nih ngetes di Postman kita biar kita terbiasa dulu dengan responnya. Atau kebiasaan-kebiasaan dari endpoint ini apa, responnya seperti apa nanti. Ini kan dia cukup ini ya, cukup identik ya. Tiap respon dari endpointnya kalau berhasil di hit dia ngirim status sama dengan true, terus data isinya array of object. Kalau yang ini status true, terus data dia langsung objek ya gini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk project kita itu nanti bisa dilihat di sini nih soalnya. Di sini. Nah, masak apa hari ini? Kita pakai public endpoint aja. Kebetulan ini juga nggak ada outnya, jadi kita gampang lah. Nggak harus ngirim-ngirim authentication atau harus login dulu biar bisa mengkonsumsi endpointnya. Endpointnya ada beberapa sini, tapi kita nggak usah dulu implementasi semuanya. Kayak artikel kita skip dulu artikel ini. Nah, ekspektasinya
ini nanti kan untuk dokumentasinya, endpoint-endpoint-nya. Untuk ekspektasinya seperti ini nanti website dari Masak Apa Hari ini punya Unilever ya ini. Ekspektasinya seperti ini, tapi nggak harus seperti ini ya. Nih, ini untuk home-nya, terus nanti ini untuk melis uh, daftar kategori. Nanti kita breakdown lagi apa-apa aja menu yang perlu kita buat. Nih, terus, nah produk jangan dulu. Kemudian, nah di sini ada resep. Misalnya kita cari resep untuk sarapan, diklik di sini. Nah, ketika kita pilih resep untuk sarapan, nanti muncul di sini nih semua nih resep sarapan apa aja nih. Terus terakhir untuk detail dari resep, kayak misalnya tadi kan kita ngeklik resep untuk semur Malbi. Nah, tampilkan ininya nih, resep semur Malbi nih detailnya seperti itu. Terus ya itu harapannya ya. Tapi kalau mau buat versi sendiri nggak masalah, bebas di kalau mau coba explore. Nah ini di sini bisa melihat contoh-contoh website uh, kuliner ya. Kalau mau buat styling sendiri, nah ini kan nih banyak nih. Kalau mau cari ide ya buat tampilannya, mau mengikuti ini juga boleh. Atau kalau mau cari sesuatu yang beda biar keren, nah di sini banyak inilah idenya. Nih keren. Bebas lah kalau masalah UI bebas. Nah, kemudian nah ini kan tadi kan kita kan udah belajar ini ya, bahas sekilas tentang uh, Postman ini ya. Nah, ini base URL dari back end dari Masak Apa Hari ini tadi. Yang ini. Nah, URL-nya itu ini nih. HTTPS Masak Apa Hari ini Tomori Sakura Pencil App. Kita copy nih. Kita coba copy. Ini endpoint testnya kita ganti aja jadi ini. Kita coba hit. Nah, ini ya dapat ya responnya. Ketika kita cuma ngehit ini URL basicnya ini, dia langsung dapat respon nih. Statusnya 200 oke. Terus di sini kita lihat greet hello there nih, tanda clap ya ini ya. Atau tanda apa ini ya? Terus ada message, ada documentation ini untuk responnya. Kemudian, nah ini sebenarnya screenshot dari sini sih. Jadi kalau mau lihat lebih detail ke sini aja nanti. Example-nya juga ada nih. Ini kan mereka di sini kan penggunanya kan dibuat key-nya atau parameter-parameter yang di sini ya. Nah, contohnya bisa langsung dibuat seperti ini nih. Nah, untuk ekspektasi dari halaman yang di develop kayak yang tadi, halaman beranda ini nanti halaman beranda di sini
Terus daftar kategori, nih daftar kategori yang ini kan. Ini daftar kategori atau nanti bisa buat menu sendiri aja gitu kategori ketika itu diklik nanti menuju halaman seperti ini. Jadi bisa bisa dipisahin aja halamannya. Kalau ini kan digabung ya di halaman home ya. Di halaman berandanya digabung daftar kategori. Terus nah ini daftar resep per kategori. Nih daftar resep per kategori ini kan misalnya sayuran, sarapan ya, sarapan. Nah, ini daftar resepnya nih. Nih, kalau di scroll, di hit lagi nih, makin banyak. Terus ini ada pencarian resep di sini. Jadi ketika kita cari misalnya nasi, kalau kita ketik nasi, kita coba hit. Nah, ini dapatkan nih hasil untuk nasi. Di URL-nya juga dikasih, jadi ketika kita refresh, dia tetap ke halaman pencarian nasi nih. Hasil untuk nasi, resep nasi uduk, resep nasi godok, resep nasi tumpeng, resep nasi cumi cabai hijau. Nah, ini kan lengkap ya. Terus terakhir tinggal detail resep. Detail resep bisa dari ini menu pencarian atau bisa dari yang tadi. Ketika kita klik kategori, terus kita klik spesifik resep. Nah, ini maksudnya untuk detail ya. Nih. Oke. Nah, untuk beranda sebenarnya ini guide aja, tapi kalau mau buat uh, eksplorasi sendiri itu bebas. Tapi biar lebih standar ya, ini buatin aja carouselnya seperti ini. Terus di bawah nanti daftar kategori terserah. Terus bisa buatin ini nih, daftar daftar resep terbaru nih kan. Atau mau buat kata-kata terserah ini. Kayak ini kan dia buatin ini nih. Be ready to supply vegan food for you anytime. Ini terserah lah, bebas untuk home-nya. Ini biar nggak bingung gitu, stuck gitu. Isi beranda apa aja ya. Nah, ini bisa dijadiin uh, panduan lah. Kemudian daftar kategori. Daftar kategori kan ini nih. Nih, daftar kategori ya. Nih, soalnya ini sama aja sih ini. Dengan yang ada di sini sebenarnya sama aja. Dessert, nih dessert kan. Masakan tradisional. Coba kita lihat ya, di sini kategori ada nggak? Receipt kategori. Nah, ini kan receipt kategori / API kategori receipts. Kita coba, ini kan endpoint test. Terus kita duplicate ini, tapi kita ganti ini untuk kategori, tapi URL-nya itu ke sini terus ditambah ini kan kita coba hit. Nah, dapat nih, ada dessert terus key-nya ini ada masakan hari raya, masakan tradisional, masakan menu makan malam. Nah, semua lengkap ya di responnya ya ini. Nih, dapat ya ini. Terus
Kita coba lihat nih, ada lagi nggak? Nah, ini receive by kategori. Itu kan tadi untuk mendapatkan kategori yang ada di backend-nya ini apa aja. Nah, kita pakai kategori ini. Terus kalau kita mau cari eh, kategori artikel, jangan dulu dilihat. Nah, nah ini kita mau mencoba nih melihat resep tapi berdasarkan kategori. Melihat resep berdasarkan kategori kan. URL-nya itu kan API kategori receipt terus nanti key-nya. Nah, ini kan ada key-nya nih. Nah, kita pakai itu aja nanti. Ini by kategori. Kita ambil dari sini terus contohnya tadi kita coba mencari daftar resep untuk kategori makanan tradisional ini ya. Nah, dia kan tadi butuh key ya, ini butuh key. Nah, kita pakai key yang ini nih. Bukan yang ini ya, ini lebih ke title nanti. Kalau ini masakan tradisional. Key yang ini kita pakai. Kita tambahkan di sini, kita hit. Nah, dapat ya ini daftar resep untuk kategori masakan tradisional. Ada gulai sapi lemak, ada resep tahu sumedang isi. Nih, oke. Kemudian kita coba lihat, memang kalau untuk kategori gitu, dia kan kalau kita lihat nih, dia ngirim title, ngirim thumb nih. Ini kalau thumb ini seperti apa kita coba lihat. Ini ya untuk thumbnailnya ya atau image-nya ya, previewnya. Nah, kita coba masakan tradisional ini ya, kita buka. Nah, kita bandingin lagi nih ke respon yang dikirim oleh endpoint-nya. Ada title. Kita lihat, oke, ini ya title ya, dapat ya. Terus ada thumb nih, ada thumb untuk image. Nah, ini image-nya ya. Oke, kita lihat lagi ada key. Nah, ada key ini nanti sebenarnya untuk ini ya, untuk melihat detail dari resep ini. Resep detail. API resep terus kirim key-nya. Itu guna si key ini. Terus dia ngirim juga nih times. Times ini 1 jam. Kita lihat di webnya times. Nah, ini ya 1 jam ya. Oh, berarti dia untuk durasi masaknya ini berarti. Terus kita lihat lagi portion, 3 porsi. Kita lihat, oh ini ya untuk masakan ini nanti untuk berapa porsi kan. Nih. Terus ada difficulty mudah. Oh, untuk ini nih. Mudah. Tinggal kesulitan dari memasaknya. Nah, dapatkan nih. Oke. Nah, ini cukup rumit, beda-beda ya. Kemudian itu untuk kategori berdasarkan kategori, menampilkan daftar resep berdasarkan kategori. Nah, kayak tadi ya, nih kategorinya dia buka di dessert. Nah, dia nampilin ini. Ini kan tadi kita udah tes endpoint-nya ya. Uh, resep by kategori nih. Sama kan? Resep by kategori-kategorinya dessert nih. Terus untuk detail, nah kita coba yang detail ya. Endpoint detail seperti apa? Endpoint detail dia ke sini API receipt sama key-nya nanti.
Kita duplikat aja biar cepat. Ini kita ganti reshape detail. Nah, dia endpointnya ngehit kemana nanti ke sini, sama key-nya kita ambil aja tadi salah satu key resep gulai sapi lemak. Nah, ini kita copy sini. Oke, nah dapat ya ini ya. Kita coba bandingin nih. Kita buka aja tadi gulai sapi lemak. Nah, ini gulai sapi lemak. Kita coba bandingin dengan responnya seperti apa. Ada title. Oke, dapat ya title di sini. Ada thumb, ada thumb. Oh, dia nggak ada thumbnailnya ya ini. Karena dia, kalau kita lihat nih, nul ya. Berarti dia nggak ada thumbnail. Terus servingnya 3 porsi. Oke, dapat ya. Nanti di sini. Terus times di sini. Terus difficulty ini. Terus autornya nih. Pina, set publisher-nya di sini nih. Oke, dapat. Terus deskripsi singkatnya. Nah, ini kan deskripsi singkatnya nih. Nanti dibuat di sini nih. Menggiurkan. Nah, ini kan benar ya, sampai menggiurkan. Terus need item. Need item. Nah, ini nggak usah ditampilin sih sebenarnya ini. Ini cuma media promosi mereka. Ini kan bahan-bahannya yang diperlukan nih. Kecap manis. Karena Bango ini kan produk dari Unilever. Ini terserah lah kalau mau ditampilin, tapi ini kan need item, bahan yang diperlukan. Item name kecap manis. Kalau nih gambarnya di sini nih, ini kan kalau kita buka nih sama kan. Terus kita lihat lagi ingredients. Nah, ini bahan-bahan utama ya. Ingredientsnya 500 gram daging sapi khas dalam potong. 500 gram daging sapi khas dalam potong kan. 3 sendok minyak sayur. Nah, ini dia ke samping dia. 1/4 butir kelapa muda. Nah, di sini kan. Ini untuk bahan-bahan utama, ini bahan utama. Terus kita lihat lagi. Nah, ini untuk stepnya. Cara membuat ada 4 ya. 1, panaskan minyak. 2, masukkan daging sapi. Terakhir nih, masak semua hingga empuk. Nah, sama kan? Nah, kalau ini biasanya udah template sih ini. Ternyata cukup mudah, cukup cepat bukan memasak. Ini dinamis tergantung nanti isi dari sini nih. Gulai gulai sapi lemak. Ini kita coba lihat deh resep yang lain ya. Kita coba bandingin. Oh, ini enggak ada ya. Oke, berarti ini di skip aja nih. Yang penting apa respon dari sini itu yang ditampilin aja. Kalau yang lain-lain itu tambahan aja sini. Kayak ini kan kalau kita lihat artikel lain nggak ada kan. Yang selalu ada itu ini nih. Title-nya, terus ini durasinya, porsinya, difficulty-nya, autornya, date publish-nya. Sisanya udah sama kan nih.
itu untuk detail. Nah, ini kan kemudian pencarian. Nah, pencarian ini juga sebenarnya sama. Misalnya kita cari nasi. Nih, muncul ya list highlight dari resep-resepnya di sini. Kalau kita lihat ada nggak endpoint-nya? Search recipe. Nah, ini mencari resepnya. URL-nya itu ini kan API search terus tanda tanya Q atau query-nya sama dengan parameter apa yang dicari, contohnya contoh nih atau nasi ya. Kita copy aja dulu ini. Kita copy ini. Kita duplikat aja. Ini resep search. Nah, ini kita ganti coba nasi ya. Di sini kita cari. Nah, dapat ya nih daftar resep untuk nasi nih. Resep nasi uduk, resep nasi godok, resep nasi tumpeng mini kan. Kalau kita ganti misalnya goreng ya, kita cari resep yang ada kaitannya dengan goreng. Nah, dapat nih resep mie gomak goreng, resep cacai goreng sederhana. Itu sih. Terus nanti untuk endpoint-nya bisa pakai Axios saja ya. Nanti kalau di React app-nya kita require Axios. Nah, ini ya. npm js Axios itu gimana cara ngehitnya? Axios, nah simple kan ini. Kita coba tadi salah satu endpoint-nya. Kita coba yang kategori ini ya. Kita copy URL-nya nanti di sini. Nih. Nah, ini kita coba log aja dulu ya. Nah, dapat ya. Ada status. Terus nah di data nih. Di data terus di result. Nah, di sini nih semua nih daftar kategori kita. Seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Terkait projectnya? Kita coba di sini aja ya kali ya, biar kelihatan gambarannya. Kita install dulu Axios di sini. Clear. npm install Axios save. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ya sambil nginstal ini.
Kita coba implementasi untuk aksesnya ya, biar dapat gambarannya. Nah, untuk endpoint biar lebih rapi, baiknya itu kita simpan dia di satu direktori, misalnya API gini. Kita simpan dia di satu direktori. Contohnya kita buat nama filenya REST API.js. Nah, ini kita buat oke, ini ya. Ini kita pakai yang sebelumnya aja dulu. Terus misalnya misalnya kita buatin kelas aja ya. Misalnya kelasnya base API. Terus isinya nanti ada function get kategori ya. Get kategori, get all kategori. Kita mau coba ngetes ini ya untuk ngeget list kategorinya. Nih. Terus dia nanti di dalamnya ngapain? Kita import dulu Axios. Terus kita Axios ya. Nih. Nah, ketika user ngehit ini nanti dia kemana? Kalau lihat dokumentasinya kan seperti ini ya, axios.get, karena kebetulan tipenya kan get ya kalau di dokumentasinya ini nih. Nih get semua kan, jadi kita pakai yang get. Get apa? Ini kan URL ya. Nih URL-nya kemana? Ini kita copy dulu. Sini. Terus ke bawah. Den ya. Nah ini benar ya, den. Terus respon. Terus kalau terjadi error dia bakal masuk ke catch error. Nih. Nah, sampai ini aja dulu ya. Kita coba print aja dulu. Ini error, terus errornya apa? Terus kalau dia sesuai ekspektasi kita, ini responnya apa? Nah, ini kita tes ini dulu ya. Ini kita ekspor dulu. Oke.
Kemudian kita balik lagi nih ke app JS kita ini ya. Nah ini bebas bebas yang nggak harus di sini ya. Kebetulan kan halaman aplikasi React kita ini kan cuma satu halaman ya, si app.js ini, makanya kita import di sini. Kita coba import. Tadi dia di mana ya? Di folder APA, terus nama filenya base APA. Kita masuk ke APA, terus nih base APA. Oh, hmm, oh ini, oke. Terus terakhir tinggal kita coba untuk yang ini kali ya. Kita buat satu function. Satu function get kategori. Ini satu function get kategori. Nanti ketika ini di hit, dia bakal mengeksekusi base APA. Oh, karena dia kelas, jadi kita harus deklarasikan dulu ya. Const APA sama dengan new base APA. Terakhir tinggal APA dot get kategori. Oh, gini aja deh. Karena kan kita udah buatin static ya. Kalau static kita nggak harus buat dia jadi objek dulu. Nah, ini kita buat dia sini waktu dia di hit ya. Oke, ini aja dulu kita coba. Kemarin kan kita udah buat validasi. Kita coba hit. Nah, dia udah berhasil ya. Dia udah berhasil ngehit ke endpointnya. Cuma dia kena course. Oke, ya berarti kita pakai cara ini aja.
Kita aktifin course dari browser. Kita ulangin lagi sekali lagi. Ini kita coba daftar. Nah, dapat ya nih responnya nih. Kalau kita lihat juga network, nah dia berhasil nih ngehit endpointnya. Nih, oke, ini berhasil. Di sini kita udah dapat responnya. Berarti tinggal kita balik lagi ke sini. Oke, kita coba kirim respon ya. Ini kan jatuhnya kan void ya, void function, nggak nge-return apa-apa. Nah, kita buat dulu misalnya result sama dengan 0. Ini terakhir nanti tinggal nge-return resultnya. Nah, ekspektasi kita kan dia masuk ke sini nih. Kalau kita print respon ini, respon isinya ada config data header request. Oke, nah yang kita butuhkan kan ke data. Oke, berarti result sama dengan respon.data. Oke, kalau sampai data gimana? Nah, sampai data ini ya. Oke, nggak masalah, sampai data aja dulu nih. Kita refresh lagi. Oke. Terus kalau dia kita tampung, kita hapus dulu lognya. Jadi kita coba tampung di sini aja kali ya. Cons kategori sama dengan, nah hasil nanti return dari ini. Kalau kita print si kategori, ya kita coba hit lagi sekali lagi. Hit, wah divine. Kita coba refresh sekali lagi. Undefined. Oh ya ini ya. Kita tadi kesalahannya kita manggil function ini kan soalnya masih function ini yang langsung berhubungan ke sini. Oke, berarti kita buat aja return di sini. Kita coba hit lagi. Nol. Dia nggak nge-refresh ini ya. Coba kita print ke sini, dia masuk nggak? Result 0. Nah, dia nggak masuk ke sini ya. Sementara kita hardcode dulu ini.
Oke, dia telat ya. Nah, jadi untuk menghindari seperti ini, nah kita bisa pakai namanya uh, await. Terus di sini kita pakai async. Kan JavaScript itu kan dia asynchronous programming ya. Jadi dia bakal ngeksekusi kalau dia mengeksekusi ini nih tetap berurutan tapi dia nggak nunggu-nunggu gitu. Jadi dieksekusi line ini, terus dieksekusi line ini sampai ke bawah tanpa harus nunggu gitu. Jadi untuk kalau ada line yang harus ditunggu, kita pakai aksi, kita tambahin await tapi harus dibungkus dengan nama fungsinya async gini. Kita coba. Nah, dia masih telat ya. Ini kan kita udah buat dia tipenya async ya. Oke. Berarti ini juga kita harus define dia ini async. Terus return await. Ini juga kita buat dia sebagai async. Terus ini kita await. Kita coba lagi. Oke, dapat ya ini. Responnya dapat kategori. Kita hapus dulu log-lognya ini semua. Result ini juga. Kita coba print kategori, dapat nggak hasilnya jadinya. Nah, lagi kategori harusnya kategori plus respon dari endpointnya. Nah, dapat ya kategori method get status ini sama result array ini ya. Oke, kemudian nah kita coba buatin satu state dulu. Use state ini kita buat kategori inisialnya array kosong ya. Jadi nanti kita ganti jadi respon dulu biar ada bedanya. Respon. Jadi nanti ekspektasi kita itu ketika if respon terus dia ngirim statusnya ya, status, result dan method ya. Jadi ketika respon dot status sama dengan true, kita coba set kategori jadi respon dot daftar kategorinya di sini ya. Respon dot result. Oke, kita coba hit. Oke, nah harusnya dia ke sini ya. Oke, terus kita coba tampilin aja deh nanti di bawah. Ntar nggak dapat nggak ininya responnya. Kita tambahin di bawah aja. Kita buat pemisahnya dulu hr. Terus di bawah ini nanti kategori .map .item ini returnnya itu kita buat div biasa dulu ya. Kita cuma mau ngetes dulu item. Tapi kan tadi kan itemnya objek ya, jadi harus kita parsing dulu. Biar kita tahu dulu ya. Kita parsing jadi string dulu dia. Nah ini ya dapat ya. Kita ulangin dulu nih sekali lagi. Jadi waktu dia kosong atau kita buat gini kali ya.
if kategori if lengthnya sama dengan 0, kita buat apa kalau bukan 0, nah ini nanti di looping. Jadi kalau 0 kita buat aja misalnya tidak ada kategori. Nah ini ya, tidak ada kategori. Jadi ketika kita hit di proses, nah dapat ya ini kategori URL terus key-nya ini. Oke. Nah, jadi nanti tinggal kita main di sini aja nih. Kita ini kan pakai React Bootstrap ya. Kita coba lihat React Bootstrap. Kita pakai card si React Bootstrap aja. Cardnya seperti apa? Nah, ini card React Bootstrap. Nah, ya kita pakai ini aja ya. Kita tinggal import di sini card, terus ada import apa lagi card. Ini cuma card ya. Ini kita import card. Ini kita ubah jadi card. Ini terus card itu ada apa lagi? Tadi ada header ya. Kita hapus dulu. Di headernya item dot tadi ada kategori ya nih. Item dot kategori untuk header. Terus card dot ada apa lagi nih? URL kali ya. Card dot body. Berarti isinya nanti item dot URL ini ya. Nah ini aja dulu kita coba lihat. Nah dapat ya ini. Jadi di awal karena masih kosong nih, masih kosong, jadi kategorinya belum muncul. Jadi, terus kita lihat networknya, nih network kita coba hit. Nah kelihatan ya ini masih diproses pending, terus dapat respon 200. Kalau kita lihat balik lagi ke sini, nah ini udah bentuk card ya. Nih kita ubah jadi link aja dulu. Oh. Kalau link kan harus ada href-nya kemana? Sama aja nih. Hrefnya ke sini. Hit lagi. Nah, berhasil ya. Ini tampilan sederhananya kita berhasil ngehit dari endpoint nih. Oke. Kalau kita misalnya use effect. Kita buat biar langsung otomatis dari awal ya dia diproses. Ini kan kita tadi kan untuk menampilkan kategori ini kan harus
nge-trigger dulu ya, nge-trigger button. Nah, kita buat use effect biar dia langsung di-load dari awal. Ini kita coba nah ini kita buat di sini aja kali ya. Kosong apa-apa. Terus untuk submitnya ini register. Nah, dia baru langsung ke sini. Jadi waktu dia pertama kali dieksekusi, kita pengen supaya function ini dipanggil. Nah, ini kan berhasil ya. Jadi tanpa harus nge-trigger button dulu, dia udah langsung otomatis dia dieksekusi nih function untuk nge-get kategori ini. Get kategori ngapain? Get kategori itu bakal memanggil base API function get all kategori ini. Function ini ngapain? Function ini nanti melakukan HTTP request pakai library Axios nih. Nanti responnya ditampung di sini. Terus dia nge-return result. Nah, result itu nanti yang kita simpan ke kategori. Kategori apa? Kategori kan kita buat tadi array yang bakal menampilkan list yang di sini nih kan. Jadi ketika kita dengan kita implementasi use effect ini, use effect-nya apa? Use effect-nya bakal memanggil function kategori. Jadi ketika kita hit sekali di awal, ini kan masih 0, terus dia bakal eksekusi, nah baru ditampilin. Kalau kita cek networknya, benar nggak dia dipanggil endpoint-nya ketika di refresh pertama kali kita coba refresh ya. Nah, dia ngehit ya. Dia ngehit, habis dia ngehit, kita ubah state-nya. Nah, jadi muncul nih. Seperti itu. Next, tinggal gampang sih. Selanjutnya nanti tinggal di list aja nih endpoint yang dibutuhkan apa. Jadi dari kita tinggal import aja. Jadi ada satu file atau directory yang khusus manage endpoint yang bakal kita pakai biar lebih rapi kan. Di sini nanti kalau mau nambahin lagi apa terserah. Misalnya mau menambahkan tadi ada apa lagi? Get receipt detail ya ini. Get receipt detail. Sini berarti ini get detail. Nah, gini kan. Jadi tinggal kita panggil aja nih gitu. Atau kalau kita mau buat dia lebih dinamis, kita buat ini dia butuh key nanti key-nya itu yang dibuat di sini biar lebih dinamis kan. Kalau ini kan statik kan, hanya untuk mendapatkan detail resep untuk si gulai sapi lemak kan. Nah, ini kita ubah biar dia lebih dinamis. Kita pakai string yang model seperti ini. Terus kita tambah seperti ini. Nih. Atau kita buat string biasa tapi kita plus key biar nanti ditambahkan seperti ini. Nah, ini bebas. Nah, kebetulan kan di endpoint-nya ini
eee, nggak dibuat ini ya, nggak dibuat image-nya ya. Padahal kalau kita lihat di sini, dia ada image-nya ya. Kalau ini sebenarnya di hardcode aja sih nanti. Gambar-gambar ini diambil dari internet aja, tinggal disesuaiin aja nanti. Kalau gambarnya kalau, responnya dessert, nanti gambarnya pakai yang ini. Kalau kategorinya masakan hari raya, nanti gambarnya pakai yang ini. Itu terserah kita lah. Itu nanti main di sini aja sih, main di sini waktu dicek di sini. Kalau ATM kategorinya ini, gambarnya pakai gambar ini seperti itu. Oke, itu sih gambaran dari projeknya sama, sekilas gimana nanti implementasinya, implementasi Axios-nya. Apa ada yang mau ditanya untuk projeknya ini, mini project ini?